Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Emenita Sitepu, NIM 1904021150. Saya adalah mahasiswi program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang arester katup, yaitu jenis-jenisnya, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Gardu Induk dan Peralatan Tegangan Tinggi, yang dimana dosen pengampu saya adalah Bapak Yulianto Siregar. Sebelum jauh saya membahas tentang arester jenis katup ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang mengapa dinamakan arester katup. Arester ini dinamakan arester katup atau valve type arester dikarenakan impedansinya dapat mengatur sendiri aliran arus dan tegangan. Arester jenis ini biasanya dipakai untuk melindungi alat-alat yang mahal pada rangkaian. Biasanya dipakai untuk melindungi trafo daya. Jenis arester sendiri ada dua, yaitu arester ekspulsi dan arester katup. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang jenis arester katup berdasarkan sela perciknya. Berdasarkan sela perciknya, arester katup itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, arester katup sela pasif. Yang kedua, arester katup sela aktif. Dan yang ketiga, arester katup tanpa sela percik. Tetapi saya ditugaskan untuk membahas tentang arester katup sela pasif dan arester katup sela aktif. Untuk yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang arester katup sela pasif. Berikut ini adalah gambar dari arester katup sela pasif, yang dimana komponennya itu ada tiga, yaitu sela percik, resistor nonlinear, dan tabung isolator. Sela percik dan resistor nonlinear ini disusun secara seri pada tabung isolator. Dikarenakan prinsip kerja arester katup sela pasif ini tidak dipengaruhi oleh keadaan dari luar. Sela percik sendiri ini tersusun dari elektroda plat-plat yang dihubungkan secara seri. Ini adalah elektroda plat-plat pada sela percik yang dihubungkan secara seri. Lalu pada resistor nonlinear, ini berbentuk piringan yang terbuat dari bahan karbit, silika karbit, yang dimana berdiameternya kurang lebih dari 99 mm dan tebalnya kurang lebih 25 mm. Lalu, adapun karakteristik arus dan tegangan dari suatu resistor nonlinear dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, di mana persamaannya itu adalah arus sama dengan K dikali tegangan dipangkatkan dengan alfa. Yang dimana nilai alfa itu adalah berkisar 2-6 tergantung dari bahan karbon silikonnya. Sedangkan nilai K tergantung kepada ukuran dan bentuk geometris piring silikon karbida. Selanjutnya ini adalah rangkaian ekivalen arester. Nah, pada gambar ini ketika arus petir ingin menuju tanah, maka ia akan melewati tegangan terminal. Lalu arus petir ini akan masuk dan melewati resistansi nonlinear dan selanjutnya menuju ke tanah. Sehingga dari
pada gambar ini didapatlah persamaannya, yaitu VT atau tegangan terminal sama dengan arus petir dikali resistansi nonlinear. Selanjutnya ada karakteristik sistem nonlinear dan arus petir yang mengalir. Nah, pada gambar B ini adalah gambar sistem nonlinearnya, dan pada C ini adalah gambar arus petir yang mengalir. Nah, pada kurun waktu 0 sampai T1, arus petir akan naik dan berhenti pada puncak, yaitu IM. Maka tegangannya akan meningkat menjadi VA. Dan nilai resistansinya itu akan mengecil. Dikarenakan karakteristik dari resistor nonlinear tadi, jika arus yang dilewati besar, maka nilai resistansinya akan kecil. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika nilai arus konstan, maka tegangannya akan naik hingga ke V1. Tetapi jika VT sama dengan V1, maka tidak akan tercapainya tujuan perlindungan pada peralatan. Nah, pada kurun waktu T1 sampai T2, arusnya itu menurun menjadi 0. Sehingga nilai resistansinya pun akan tinggi. Dan ketika arusnya ini menjadi 0, akan didapatkan lagi lah arus susulan. Yang dimana nilai arus susulan ini tidak begitu besar, sehingga yang tersisa hanya arus sisa atau arus kendali. Dan jika arus kendali itu pun nilainya 0, maka percikan api itu akan padam. Nah, pada gambar selanjutnya ini adalah gambar tegangan dan arus pada arester katup selah pasif. Di sini ada dua keadaan, yang dimana pada keadaan VA atau tegangan gagal selah arester, dan pada keadaan tegangan sisa atau VP. Nah, arus susulan itu tergantung pada tegangan impuls petir dan waktu. Nah, jika pada tegangan gagal selah arester ini, tegangan impuls petirnya naik dan terhenti pada puncak, maka arus petirnya juga akan naik. Tetapi jika pada tegangan sisa atau VP, jika tegangan impuls petirnya akan naik dan terhenti pada puncak, maka arus susulannya juga akan tinggi atau besar. Dan jika tegangan impuls petirnya akan turun hingga menjadi 0, maka arus susulannya juga ikut turun menjadi 0, hingga yang tersisa hanya ada arus kendali, dan arus kendali itu bernilai 0, maka akan padam. Selanjutnya ada gambar tegangan impuls yang tiba pada peralatan. Pada tegangan impuls ini dipengaruhi oleh waktu, yang dimana tegangan gagal pada selah arester lebih cepat dibanding tegangan sisa, sehingga didapatkan bentuk gelombang pada VA ataupun bentuk gelombang yang tiba di peralatan jika tidak ada arester itu lebih besar dibanding gelombang tegangan sisa ataupun gelombang yang tiba di peralatan jika aresternya bekerja. Lalu selanjutnya ada arester selah aktif. Nah, arester katup selah aktif
ada suatu usaha memadamkan busur api, yaitu dengan memperpanjang dan mendinginkan busur api dengan cara membangkitkan medan magnet pada sela percik. Pada arester katup sela aktif ini terdapat 3 komponen, yaitu GU atau sela utama, K atau kumparan, GB atau sela bantu. Nah, yang dimana prinsip kerja katup sela aktif ini ada 3, yaitu yang pertama ada aliran arus sesaat setelah ada arus petir. Nah, ketika arus petir itu tiba pada tegangan jaringan ini, maka sela utamanya akan terpercik. Lalu arus petir akan mengalir pada sela utama, kemudian kepada kumparan, lalu kepada resistor nonlinear, sehingga sampailah dia di tanah. Nah, pada yang B, aliran arus ketika arus petir tinggi. Nah, karena tegangan impuls petir merupakan tegangan berfrekuensi tinggi, impedansi kumparan ini pun akan menjadi tinggi, sehingga beda tegangan yang tinggi akan mendapatkan sela bantu ini menjadi terpercik. Dan arus petir yang masuk akan melewati sela bantu, lalu resistor nonlinear hingga ke tanah, dan tidak melewati kumparan lagi. Nah, ketika arus petirnya menjadi 0 dan akan digantikan dengan arus susulan, arus susulan akan masuk melalui kumparan, lalu melalui resistor nonlinear dan dialirkan ke tanah. Pada saat-saat ataupun kondisi tertentu, kita juga dapat menambahkan komponen di dalam arester katup sela aktif ini. Contohnya, pada jaringan tegangan tinggi, ditambah satu set ataupun ditambah ditambah sela utama, kumparan, dan sela bantu. Jadi ketika pada kondisi jaringan tegangan tinggi ini terdapat 2 sela utama, 2 kumparan, 2 sela bantu, dan 1 resistor nonlinear. Tetapi pada saat kondisi yang berbeda, pada saat tanpa sela bantu, itu hanya ditambahkan resistor nonlinear tanpa adanya sela bantu. Jadi di dalam arester katup sela aktif tanpa sela bantu ini hanya ada 1 sela utama, 1 kumparan, dan 2 resistor nonlinear. Sekian sedikit presentasi mengenai arester katup. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan materi ataupun kurang lengkapnya materi yang saya berikan, maka saya mengucapkan mohon maaf bila banyak kekurangan-kekurangan itu. Dan sebagai penutup, saya ingin berpantun, makan barang panton, jangan lupa membeli buah. Jika sudah menonton, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.